ini tuh lembaga non non profit. profit. Lembaga-lembaga kayak gini tuh dapat untungnya di mana sih gitu? Zakat itu ternyata kontribusinya terhadap sektor UMKM atau sektor mikro itu besar sekali. Apalagi Indonesia, negara kita. Wajib pajak. Nah, hari ini kan lagi tren nih isu terkait bayar pajak dan segala macam. Karena nggak mau ribet, akhirnya saya zakat fitrahnya transfer. Ya. Nah itu gimana sih tata caranya atau hukumnya gitu? Zakat digital. Pemburu-pemburu cashback gitu kan. Terus dijadikan dana untuk membayar zakat. Nah, itu Dikumpulin kira-kira bisa terus. atau enggak kira-kira tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami berdua di podcast Kaum Kaum Milenial. Milenial. Tentunya dengan aku Kiki. Dan aku Ari. Tentunya hari ini juga kita bakal membahas banyak informasi yang menarik tentunya. Dan berhubung hari ini kita ada edisi spesial bulan Ramadan. Betul sekali, dan temanya tentunya tidak jauh-jauh dari bulan Ramadan. Udah ini banget ya. Iya, udah. Stylenya sudah sangat menggambarkan udah banget Islami gitu, banget. Islami banget pakai koko. Ari edisi Ramadan. Tolong nanti Ari edisi Ramadan. Iya. Oke. Nah, kira-kira hari ini apa sih Bang temanya? Temanya kita mau bahas seputar salah satu kewajiban sebagai umat Islam. Apa tuh kira-kira? Salat, apalagi? Coba aku tes nih rukun Islamnya. Pertama ya apa Allah, satu? pakai dites lagi di sini. Pokoknya kan ada Syahadat, sholat ya, zakat. Nah itu pokoknya kita mau bahas rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Nah, bersama narasumber yang terpercaya tentunya. Dan di bidangnya ya. Betul. Nah, karena kenapa kita bahas ini, ternyata masih banyak banget Niki orang, terutama generasi kita, generasi Z dan milenial yang nggak ngerti gitu seluk-beluk zakat. Betul. Ya mungkin aku juga bukan yang paham banget ya mengenai zakat, tapi banyak banget, masih banyak di luar sana yang nggak ngerti bedanya. Bahkan ada yang pernah nanya nih, bedanya zakat sama pajak itu apa? Oh, emang berbeda ya Bang ya? Hah? Berbeda. Ya beda lah. Masih ada yang nanya. Masih. Nah, untuk itu hari ini kita akan mengulik seputar pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan narasumber yang tentunya sudah dijamin terpercaya. Iya. Kita langsung panggilkan aja. Boleh? Bapak Zainal Abidin. Iya, silakan Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Saya dengan Zainal Abidin. Iya. Nah, beliau ini adalah salah satu petinggi ya Pak? Direktur program. Direktur program dari BMH Lasnas. Nah, boleh Pak diperkenalkan terlebih dahulu seluk-beluknya, kemudian nama, profilnya ya. gitu, biar para viewers juga tahu gitu kan. Silakan. Dengan siapa sih kita Betul banget. berbicara? Silakan. Ya, baik, alhamdulillah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi Mbak Kiki dan Mas Ari, saya Zainal Abidin, Direktur Program dan Pendayagunaan Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Mal Hidayatullah. Jadi BMH ini salah satu lembaga pengelola zakat resmi yang mendapatkan SK dari Kementerian Agama. Gitu, dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Masya Allah. Masya Allah, udah menyeluruh ya Pak berarti ya. Alhamdulillah, saudara merepresentasikan Indonesia di dalamnya. Mantap banget pokoknya. Nah, jadi kira-kira kan banyak yang belum tahu juga ya Pak, BMH Lasnas ini tuh sebetulnya apa sih? Maksudnya lembaga apa gitu. Nah, boleh dijelaskan sedikit mungkin mengenai lembaganya? Ya, jadi Baitul Mal Hidayatullah itu adalah organisasi pengelola zakat yang mendapatkan SK dari Kementerian Agama, dan juga kita direkomendasikan oleh Basnas gitu sebagai pengelola zakat, infak, sedekah dan dana sosial kemanusiaan lainnya. Jadi di situ ada wakaf, ada dana DKSL ya, dana sosial dan kemanusiaan, seperti kebencanaan dan segala macam, kita juga turun di situ. Oh, jadi nggak cuma zakat ya, ternyata banyak sekali pendanaan-pendanaan yang dilakukan gitu. Ini berarti organisasi ya, bukan semacam bisnis atau
ini lembaga organisasi. Ya, atau jadi gimana? lembaga zakat itu adalah lembaga non profit oriented. Jadi kita orientasinya bukan kepada untuk mendapatkan keuntungan, tapi kita hadir untuk memberikan kemaslahatan seluas-luasnya. Terus program unggulannya apa aja sih, Pak? Ya, karena BMH ini adalah salah satu lembaga zakat yang ada di Indonesia. Jadi lembaga zakat di Indonesia itu ada banyak sekali. Salah satunya yang masuk di dalam asosiasi organisasi pengelola zakat di forum zakat itu ada 199 lembaga zakat selain Basnas gitu. Nah, BMH ini salah satunya gitu. Nah, kita di Baitul Mal Hidayatullah itu salah satu lembaga yang punya core program adalah dakwah dan pendidikan. Jadi kita menyebar ribuan dai ke pelosok dan pedalaman termasuk ke wilayah-wilayah perbatasan untuk membangun generasi yang maju dan berperadaban. Oke, kalau untuk program yang pendidikan tersebut, apakah memang dibangun seperti pesantren dan sebagainya, Pak? Betul. Alhamdulillah BMH hari ini sudah berada di 34 provinsi dengan 112 kantor cabang dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita alhamdulillah juga punya pesantren itu tidak kurang dari 430 pesantren yang ada di Indonesia, karena itu bagian dari core program kita dakwah dan pendidikan. Nah, salah satu pendidikannya tadi kita dengan mendirikan pesantren-pesantren yang tersebar tadi di kurang lebih sekitar 430 pesantren. Tadi Pak kan dijelaskan bahwa ini tuh lembaga non-profit oriented. Nah, kira-kira Pak untuk lembaga tersebut dari mana sih, kan bagaimanapun juga termasuk salah satu bisnis ya, itu bagaimana mendapatkan sumber dananya gitu kan. Kita perlu ada sumber dana yang masuk kan. Kadang aku pun suka maksudnya kayak zakat atau gimana via digital suka bertanya-tanya gitu, ini lembaga-lembaga kayak gini tuh dapat untungnya dari mana sih gitu. Iya. Jadi sekali lagi karena kita lembaga pengelola dana zakat, infak dan sedekah, maka kita tidak mengambil keuntungan di situ karena kita bukan unit bisnis ya. Tapi kita adalah lembaga yang diamanahkan dana dari muzaki untuk disalurkan kepada mustahik. Nah, yang kemudian di dalamnya itu diatur. Jadi kita tadi mengikuti regulasi pemerintah. Jadi kalau terus dari mana dong operasionalnya untuk gaji karyawan, untuk bikin majalah, pasang spanduk dan segala macam. Nah, di lembaga amil zakat itu sudah diatur sedemikian rupa, termasuk di dalam nas Al-Qur'an. Di surat At-Taubah ayat 60 itu lembaga zakat mendapatkan porsi sekitar 1/8 atau 12,5%. Karena apa? Karena amil itu masuk di dalam asnaf tadi, ya, fakir, miskin, amil di dalamnya. Maka amil mendapatkan 1/8 bagian gitu. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Undang-Undang Zakat itu diatur juga gitu, bahwasanya yang berhak mengelola dana zakat itu hanya amil, nggak boleh selain amil. Nah, amil ini juga orang yang berprofesi yang kesehariannya itu ngelola dana zakat, jadi bukan profesi sampingan. Gitu. Kemudian di dalam fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 itu juga ada fatwa terkait dengan amil zakat yang di situ diatur untuk biaya operasionalnya, biaya publikasinya, syiar zakatnya dan segala macam. Nah, dari situ gitu. Oke, jadi seberapa efektif gitu Pak pengelolaan zakat pada lembaga amil zakat ini gitu kan, bagi para penerima atau dominan yang mikro gitu sekarang? Ya. Jadi ini sahabat milenial perlu ketahui ya. Jadi zakat itu ternyata kontribusinya terhadap sektor UMKM atau sektor mikro itu besar sekali. Apalagi Indonesia, negara kita. Itu mayoritas usahanya itu didominasi 99 itu sektor UMKM. Yang usaha-usaha besar itu hanya 1% saja. Nah, artinya negara kita ini bisa stabil perekonomian itu berkat UMKM. Nah, ternyata sahabat milenial perlu ketahui itu ada kontribusi zakat di dalamnya. Kenapa? Karena zakat itu yang pertama, zakat itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kayak fakir, miskin tadi. Sandang pangan terutama ya, pangan. Kemudian di zakat itu ada program yang namanya selain program yang charity,
memberikan bantuan secara langsung, itu kita ada program-program pemberdayaan seperti bantuan usaha modal kepada pedagang, sektor-sektor UMKM dan segala macam. Termasuk ketika pandemi kemarin. Jadi ketika pandemi itu kontribusi dana zakat terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi itu nilainya cukup besar, ada 126 miliar kontribusinya dari zakat untuk menstabilkan tadi. Contoh misalkan, kan banyak warung-warung yang tutup kemarin. Betul. Karena tidak ada orang yang beli dan segala macam. Itu dari dana zakat dibelikan kemudian disalurkan kepada fakir miskin yang ada di sekitar situ. Jadi tetap UMKM-nya tetap produktif. Kedua misalkan, sering kalau kita mau Ramadan gini harga telur melonjak naik. Iya. Sembako Nah, pada naik. Kemudian ini kan biasanya dua sisi. Peternak telur merugi karena permintaan sedikit karena harga naik. Iya. Kemudian masyarakat yang harusnya bisa mengkonsumsi telur di bulan Ramadan ini jadi pembeliannya berkurang. Nah, dana zakat bisa dipakai untuk mengintervensi itu. Membeli telur dengan harga yang tadi, tetapi satu sisi kita memberikan kemaslahatan kepada yang lain. Jadi stabilitas harga itu bisa dijaga dari intervensi dana zakat juga. Jadi pertumbuhan ekonomi mikro itu salah satunya ada instrumen zakat di dalamnya. Gitu kira-kira. Oke, jadi memang ternyata zakat itu nggak cuma zakat aja, tapi berpengaruh untuk UMKM di Indonesia juga. Betul. Gitu ya Pak, apalagi di masa pandemi kemarin gitu. Baru tahu juga saya Iya. Pak, gitu kalau nggak dijelasin juga kita nggak tahu kayaknya Iya, ya. ternyata peran dari badan zakat sendiri sangat ikut Meluas gitu, Iya. maksudnya dia juga merambah kemana-mana gitu kan. Betul. Nah, untuk hukum zakat sendiri itu seperti apa sih Pak untuk keutamaannya. hukum zakat? Kemudian ada nggak ya, maksudnya diatur nggak ketentuan umur yang boleh Ya. untuk melaksanakan zakat seperti itu? Ya. Jadi zakat ini kan berbagai macam ya. Ada zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu siapapun wajib, bahkan budak atau hamba sahaya itu wajib dibayarkan oleh majikannya, gitu istilahnya gitu. Bayi yang baru lahir yang masih hidup itu wajib dibayarkan zakatnya oleh orang tuanya. Jadi setiap makhluk hidup manusia yang lahir saat itu di bulan Ramadan maka dia sudah wajib. Mengeluarkan zakatnya. Kemudian ada zakat profesi, zakat penghasilan. Jadi kita yang punya penghasilan nih, kalau sudah mencapai nisabnya itu ada 85 gram mas. 85 Ya. gram. Jadi kalau penghasilan kita 1 tahun mencapai 85 gram emas, kalau taruhlah emas itu sekarang 1 gramnya 1 juta, 1 juta. berarti setahun kalau kita akumulasi harta kita itu mencapai 85 juta, maka kita sudah wajib mengeluarkan zakat penghasilan tadi. Ada zakat mal juga, zakat harta sama. Itu kalau mencapai nisab 85 gram emas. Oke, jadi zakat juga ada banyak ya, nggak cuma satu, dan Betul. memang wajib ya Pak. Bahkan dari bayi pun jika sudah lahir itu pun sudah wajib untuk zakat. Wajib bayar zakat fitrah. Oke, baik. Untuk tadi terkait dengan zakat profesi ya. Berarti kalau misalnya saya hitung-hitung kan 85 juta katakan. Betul. Itu dibagi akumulasi. 12 lah. Betul. Itu sebenarnya kan lebih dari UMR. Betul. Nah, kalau misalkan ada kaum UMR yang ingin bayar zakat itu apakah terhitung zakat atau sedekah? Ya. Yang pasti tadi ada syarat. Jadi ada syarat harta yang wajib dizakati. Yang pertama tadi cukup nisab. Kalau belum cukup nisab maka terhitungnya nilainya adalah nilai sedekah. Tadi. Yang kedua mereka sudah akil balik. Kemudian milik penuh. Milik penuh itu artinya harta di dalam kekuasaannya dia. Misalkan kalau saya punya mobil seharga 150 juta misalkan, apakah saya wajib zakat? Tunggu dulu, mobil ini masih cicilan nggak? Gitu. Kalau masih cicilan kan bukan milik penuh saya. Sewaktu-waktu bisa ditarik oleh leasing misalkan. Iya. Jadi harus milik penuh. Rumah juga begitu. Kalau rumah sudah milik kita full, bukan KPR, nah itu bisa wajib dizakati. Nah, begitu juga penghasilan. Kalau kita belum mencapai 85 gram emas dalam 1 tahun, kalau dibagi 12 tadi rata-rata sekitar berapa, 6 jutaan ya. Nah, kalau belum mencapai itu maka nilainya adalah sedekah. Betul. Jadi memang harus memenuhi syarat terlebih dahulu baru bisa dikatakan zakat fitrah mungkin ya Pak ya. Zakat penghasilan. Zakat penghasilan. Ya. Di luar dari itu disebutnya sedekah. Terhitungnya sedekah. Untuk zakat fitrah sendiri memang seperti itu atau tidak? Ya, kalau zakat fitrah kan dibayarkan ketika hanya di bulan Ramadan saja. Oh, Ya. beda lagi.
Jadi kalau zakat fitrah itu memang fenomena hari ini masyarakat lebih mafhumnya ke zakat fitrah. Karena setiap kita yang berpuasa sebelum kemudian khotib hari raya Idul Fitri naik ke atas mimbar itu merupakan batas terakhir untuk pembayaran zakat fitrah. Ya, tetapi hari ini kami juga mengedukasi ke masyarakat bahwasanya zakat fitrah itu boleh dibayarkan di awal untuk memudahkan kami pengelola zakat untuk mendistribusikan. Karena kalau nanti semuanya bayar di akhir, kita yang kewalahan mendistribusikannya gitu. Kan banyak juga yang ditangani gitu kan ya. Tapi tidak apa-apa ya Pak ya, dibayarkan di awal Ramadan gitu. Ya. Nah, kemudian kalau kita bayar zakat penghasilan kepada lembaga-lembaga yang resmi seperti BMH karena kita mendapatkan SK dari pemerintah, itu bagi wajib-wajib pajak. Nah, hari ini kan lagi tren nih isu terkait bayar pajak dan segala macam. Nah, dari bukti tanda terima kwitansi itu kita mencantumkan bahwasanya tanda terima bukti kwitansi ini sah dan bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak gitu. Jadi ini sama-sama kewajiban sebetulnya. Hari ini pajak juga kewajiban, zakat juga kewajiban, tapi zakat ini memiliki karakteristik yang unik, yang berbeda. Kalau pajak itu mandatori negara, dipakai oleh pemerintah baik untuk operasional pemerintah maupun untuk belanja-belanja infrastruktur misalkan gitu. Tapi kalau zakat ini instrumen peradaban. Jadi dengan membayar zakat berarti kita ikut mengokohkan peradaban Islam ini gitu. Dan itu digunakan untuk tadi mengentaskan kemiskinan hari ini yang di Indonesia angka kemiskinannya masih cukup tinggi. Nah, berarti kita ikut membantu sebetulnya program pemerintah. Jadi kalau zakat itu hablum minallah, hablum minanas juga. Nah, kalau zakat itu mandatori negara yang hanya hablum minanas. Jadi dipakai untuk segala. Tapi kalau zakat ada ketentuannya, harus didistribusikan ke 8 asnaf. Terus Pak, kalau misalkan sekarang kan zamannya digital ya, saya juga sempat waktu itu karena nggak mau ribet, akhirnya saya zakat fitrahnya transfer. Nah itu, tapi saya juga setelah transfer itu saya jadi terpikir ingat gitu kalau misalkan kan ada namanya akad gitu. Nah itu gimana sih tata caranya atau hukumnya gitu? Zakat digital. Ada zakat digital. Ya. Zakat digital. Jadi sebetulnya digital atau online itu kan salah satu metode saja. Sama halnya ketika hari ini ada orang bayar zakat fitrah yang dulu itu harus dibayarkan dengan makanan pokok di negara tersebut. Kalau di Arab bayar zakat fitrahnya nggak pakai beras, bisa pakai kurma karena makanan pokok di sana bisa jadi kurma atau apa. Kalau di kita beras, gitu. Nah, terus apa hubungannya dengan pembayaran online, gitu? Ya, zakat fitrah juga begitu. Ada beberapa ulama yang memperbolehkan zakat fitrah dibayar dengan menggunakan uang, tidak harus dengan beras. Nah, online juga begitu. Kalau dulu kita bayar zakat harus akad, salaman dan segala macam gitu kan. Nah, sekarang banyak metode karena dengan berbagai kesibukan dan teknologi ini juga bagian sesuatu yang harus kita manfaatkan untuk memudahkan. Nah, itu boleh saja, sah-sah saja. Tetapi kami sebagai pengelola zakat menganjurkan kalau ada yang bayar zakat online sebaiknya konfirmasi setelah pembayaran. Supaya apa? Yang pertama, dibuatkan tanda terima bahwasanya zakatnya telah diserahkan kepada pengelola. Yang kedua, di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang berbunyi di surat At-Taubah, washolli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Siapa yang disuruh mendoakan kita? Sebagai pengelola zakat, mendoakan kepada orang-orang yang membayar zakat. Washolli alaihim innas sholata sakanul lahum. Karena doamu itu menjadi ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Jadi sayang nih, muzaki yang punya hak untuk mendapatkan doa dari kita supaya hatinya tentram, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, hartanya berkah, itu nggak terkonfirmasi, sayang. Jadi kita nggak mendoakan khusus kepada Mbak Kiki atau Mas Ari karena sudah bayar zakat gitu. Padahal itu ada di dalam ayat Al-Qur'an. Iya, surat At-Taubah ayat 103. Tuh, gitu Bang hukumnya, Bang. Nah, terus biasanya itu untuk nih, jadi itu ada semuanya gini Pak, kan banyak nih pemburu-pemburu cashback gitu kan, apalagi di bulan Ramadan gitu, banyak banget nih orang belanja terus dapat cashback, jadi yaudah dikumpulin gitu cashbacknya. Nah terus kayak contoh pakai ya itulah toko oren lah semuanya ya cashbacknya. Nah terus dijadikan dana untuk membayar zakat. Nah itu kira-kira bisa atau enggak kira-kira tuh? Ya.
Jadi ini milenial banget ini pertanyaannya ya. Iya, Jadi cashback ya, sama kayak saya kalau ada cashback juga berburu itu ya. Iya. Karena siapa sih yang nggak mau dikasih cashback? Iya. Cashback, betul. Ya. Jadi kalau cashback itu sebetulnya perlakuannya sama dengan kita mendapatkan diskon. Sebetulnya perlakuannya sama. Jadi kalau kita beli baju misalkan harga 100.000 diskon 10%. Kan kita dapat kembalian 10.000 itu seolah-olah gitu. Nah, hanya kemudian kalau kita sekarang pakai belanjanya digital, itu kan sebetulnya masuk ke saldo dana digital kita. Betul. Kayak e-money dan segala macam. Jadi sebetulnya sama. Jadi cashback ini halal gitu. Oke. Karena dia masuknya istilahnya duyun. Duyun itu kalau dalam istilah syariah, jadi penyedia jasa e-commerce tadi itu seolah-olah memiliki hutang kepada kita customer. Dan ketika kita membeli itu maka dia membayar hutangnya kepada kita, gitu. Oke. Jadi perlakuannya sama seperti kita mendapatkan diskon. Jadi kalau itu halal, tadi asalkan sumbernya halal untuk membeli barang yang halal tentunya ya. Kalau dikumpulkan diskon dari beli minuman keras nggak boleh dizakatkan. Jangan ya gitu. Jangan. Jadi cashback boleh, tapi memang harus ketentuannya halal ya Pak ya. Gitu. Karena hasil depo atau Iya betul. Tuh Bang, dengerin Bang. Oh, Iya. wah. Siapa tahu kan kita kan pemburu cashback. Nah, tadi kan Bapak sempat menyinggung mengenai program yang dijalankan ya. Ada banyak sekali. Ada juga sempat tadi juga cerita ada program yang sudah berlangsung kemarin itu sampai Lampung, kemudian sampai Palembang. Nah, itu boleh diceritakan programnya seperti apa? Ya. Kebetulan BMH di Ramadan ini itu mengangkat tema bukti nyata kebaikan. Jadi kebaikan itu tidak cukup hanya diucapkan, tapi harus dibukti nyatakan. Ya, sebagaimana fenomena hari ini semuanya dibuktikan, gitu kan ya. Ada permasalahan ini dibuktikan, ada permasalahan kayak pesulap merah dan segala macam pakai pembuktian gitu kan ya. Kebaikan juga begitu. Jadi kebaikan itu harus dibukti nyatakan. Sebagaimana kalau kita mau melamar seorang gadis kan bukti nyatakan dengan apa? Dengan melamar kan begitu. Jadi kebaikan itu begitu anak milenial ya gitu. Ya, jadi dibukti nyatakan. Nah, salah satunya program BMH itu ada namanya ekspedisi bukti nyata kebaikan. Karena BMH tadi memiliki kurang lebih 430 pesantren yang rata-rata pesantren ini anak-anak yatim dan duafa. Gitu. Nah, BMH di awal Ramadan itu ada program bukti nyata kebaikan dengan pengiriman logistik ke pesantren yang terhubung kegiatan ini dari Sabang sampai Merauke. Gitu. Untuk apa? Untuk memastikan bahwasanya ketika satu Ramadan tiba, itu pesantren-pesantren yatim duafa tadi itu dipastikan mereka memiliki menu buka puasa dan sahur yang cukup. Jangan sampai nih kita sebagai umat muslim yang di rumah bermewah-mewah dengan menu buka puasa yang cukup spesial, tapi di sisi lain ada anak-anak santri yatim dan duafa tadi di pesantren itu buka puasanya hanya dengan tahu dan tempe misalkan. Padahal Ramadan itu kan bulan yang penuh berkah, yang harus disambut dengan sukacita gitu. Nah, maka kita harus memberikan kebahagiaan yang sama untuk adik-adik kita gitu. Jadi memastikan tadi ketersediaan logistik dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan dengan pengiriman bahan baku sembako tadi ke 430 pesantren dari Sabang sampai Merauke. Kemudian kita ada punya program tebar sejuta Al-Qur'an. Nah, teman-teman milenial perlu tahu ini. Hari ini di Indonesia itu angka buta baca Al-Qur'an cukup tinggi. 65% umat muslim 65%. itu di Indonesia tidak bisa baca Al-Qur'an. Muslim ya. Muslim. Nah, kita mengirimkan Al-Qur'an itu sekaligus pembelajaran Al-Qur'annya. Karena Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an, semuanya kita ikut tadarus, tilawah dan segala macam, maka nah BMH ngirimkan itu tadi, yang Al-Qur'annya udah lusuh dan segala macam digantikan dengan Al-Qur'an yang baru. Program tebar sejuta Al-Qur'an. Jadi itu juga beberapa program yang dijalankan selama bulan Ramadan ini ya Pak ya. Mantep banget sih programnya, banyak banget program. Nah itu kira-kira kita para generasi milenial itu ada kegiatan seperti kayak volunteer gitu nggak sih Pak untuk di BMH sendiri? Ya, nah tadi BMH ini punya program yang namanya Sebar Dai Tangguh Ramadan. Jadi ini lagi fenomena menjawab. Jadi kenapa bukti nyata kebaikan itu BMH angkat sebagai tema? Karena dai-dai kita yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, khususnya membina wilayah 3T,
terdalam, terluar dan terpelosok tadi. Iya. Ya, bukan terperosok ya, terpelosok. Terpelosok. Nah, itu kita masih banyak mendapati fenomena di daerah-daerah pedalaman itu tidak ada pelaksanaan sholat Jumat di setiap harinya. Ada itu, Pak. Dan masih banyak, bukan ada, masih banyak. Masih Kenapa? banyak. Karena tidak ada dai di sana. Oh, Tidak ada dai yang kemudian tadi memakmurkan masjid dan musola. Kenapa? Di pedalaman orang kadang sibuk bercocok tanam, bertani dan segala macam sehingga tidak sempat menunaikan sholat. Nah, BMH mengirimkan dai Ramadan ke pedalaman-pedalaman tadi, jangan sampai Ramadan yang 1 tahun sekali ini nggak ada sholat tarawih di situ. Nah, dai-dai ini kita tempatkan mulai dari satu Ramadan sampai nanti tiba hari Raya Idul Raya Fitri. Idul Fitri. Mereka sekaligus menjadi imam sholat Idul Fitri Idul di situ. Fitri. Masya Nah, Allah. untuk tadi menyemarakkan Ramadan dengan tadi tilawah Al-Quran dan segala macam. Nah, volunteer tadi itu bisa ikut ekspedisi bukti nyata kebaikan, ikut kegiatan para dai kita di pedalaman. Oh, Gitu. Untuk merasakan eksperimen bagaimana sih suasana di pedalaman itu. Dari sekian banyak program dari BMH sendiri, boleh dikasih tahu nggak sih Pak poin-poinnya, poin-poin satu apa gitu, dua apa, tiga apa? Jadi ada banyak banget programnya tadi. Yang pertama ada ekspedisi Bukti nyata kebaikan. bukti nyata kebaikan itu yang dilakukan dalam bulan Iya. Ramadan ini Tadi ya, kan Pak ya. terperinci. Nah, Kemudian juga ada program tebar Al-Qur'an 1 juta Al-Qur'an. Terus juga ada yang dai Ya, itu sebar dai Ramadan. sebar dai Ramadan itu, dan ada banyak lagi tentunya. Apalagi ada juga yang pengungsi ya Pak ya tadi ya. Ya, betul. Membantu pengungsian. Kebetulan salah satu orientasi program BMH itu satu tadi di pedalaman. Kemudian yang kedua, kita juga membersamai para penyintas bencana. penyintas Ya. bencana. Termasuk kemarin ketika di Cianjur itu kita adakan namanya Cianjur. Sesar, Sehat Sambut Ramadan. Karena masyarakat di pengungsian itu tidak bisa hidup selayaknya kita di rumah, hidup normal dengan air yang higienis, makanan yang higienis. Itu Belum lagi cuaca. ya, kita berikan suplemen dengan pemeriksaan kesehatan. Termasuk di Turki hari ini, itu kita mengirimkan relawan. Oh. Mereka sampai hari ini masih ada di sana, menyediakan paket sahur, buka puasa, sampai baju untuk persiapan lebaran nanti anak-anak di sana. Karena Ramadan ini bulan kebaikan, bulan penuh berkah, bulan dilipat gandakan pahala. Iya. Maka sayang kalau kemudian kita tidak sambut Ramadan ini dengan sukacita. Betul Gitu. sekali. Jadikan ajang berlomba-lomba ya dalam kebaikan. Nah, kemudian ada pesan tersendiri nggak sih untuk para generasi milenial dalam menjalankan zakat? Ya. Gitu. Nah, ini untuk milenial ini. Kan hari ini fenomena milenial itu untuk menjadi tajir atau kaya itu nggak perlu nunggu usia 50 tahun, 60 tahun sebagaimana orang-orang tua kita zaman dulu. Iya. Kalau mau mapan, mau kaya ya usia 40 tahun ke atas. Hari ini tuh banyak kaum milenial yang usianya 18 tahun, 19 tahun yang sudah akil balik itu melalui media digital dan segala, mereka banyak mendapatkan penghasilan. Betul. Nah, jangan lupa tuh di dalam surat Az-Zariyat ayat 19 wa atu haqqau yauma hasodi. Di dalam harta kalian itu terdapat hak orang miskin yang meminta maupun orang miskin yang tidak meminta. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Jadi, kalau milenial nih sudah punya penghasilan dan sudah masuk tadi nisabnya, haulnya tercapai 1 tahun, terhitung tadi selama 1 tahun nisabnya mencapai 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan. Kenapa? Karena yang 2,5% itu mensucikan yang 98,5%. Karena kalau itu yang tercampur itu ada hak fakir miskin di situ. Kalau tercampur maka rusaklah yang 98,5%. Karena ada hak orang lain yang dimakan, tercampur tadi. Boleh sedikit 97 mungkin ya. 97 ya, Dan 97,5%. itu hukumnya apa sih Pak? Biar kaum milenial tuh tahu, dan Gen Z tuh tahu kalau misalnya hukum dari melalaikan zakat itu sendiri. Ya. Kalau zakat ini sebetulnya karena zakat ini pilar peradaban Islam, rukun Islam. Kalau kita nggak sholat, apa hukumnya? Ya, dosa banget lah. Ya, maka ketika tidak kita membayar zakat, itu bukan hanya dosa kita kepada Allah, tapi kita juga punya Hubungan ini tadi. karena hubungan zakat tadi hablum minallah dan hablum minannas. Ada hak orang miskin. Ya sama aja sebetulnya kita bahasa kasar, kita korupsi. Iya, korupsi. Merampok hak orang lain yang kita makan. Oh.
gitu. Jadi balasannya gimana kira-kira ya? Alhamdulillah, jadi teman-teman juga harus Jangan lupa. Iya, yang sudah berpenghasilan dan juga yang sudah disampaikan tadi kan nisabnya kalau sudah sesuai dengan ketentuan zakat, nah itu wajib melaksanakan zakat. Gitu. Oke, ternyata banyak banget ya pembahasan mengenai zakat gitu Iya. kan. Yang Sebenarnya ilmu tuh nggak bakal pernah cukup, tapi karena Setuju. berhubung waktunya juga kita terbatas ya. betul. Jadi kita tidak bisa ini ya Lebih banyak lagi. tapi nanti next time Pak siapa tahu diundang lagi ke podcast gitu kan, kita berbincang-bincang lebih banyak lagi gitu mengenai zakat dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih Terima Pak kasih, Zainal Sama-sama, informasinya. Pak Gigi, Mas Ari, Semoga makasih banyak. bermanfaat untuk para sobat milenial juga, dan mungkin boleh disampaikan Pak kalau teman-teman ada yang mau zakat atau bersedekah melalui BMH Lasnas bagaimana? Ya. Jadi karena tadi kaum milenial kan sudah interaksinya dengan gadget ya. Jadi bisa dibuka di webnya BMH www.bmh.or.id. Jadi bisa donasi online di situ, dan jangan lupa tadi konfirmasi. Karena di dalam ayat Al-Qur'an tadi itu ada hak kita sebagai pembayar zakat itu mendapatkan hak doa dari pengelola zakat, dan doa itu menjadi ketentraman bagi jiwa kita yang membayar zakat. Itu nas di dalam Al-Qur'an. Jadi sayang kalau kemudian kita sudah bayar kemudian tidak konfirmasi. Supaya didoakan, termasuk tadi doa dari santri-santri yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ikut mendoakan. Kebahagiaan mereka adalah sudah keberkahan dan insya Allah jariah bagi kita. Nah itu nanti boleh dilaksanakan, dan tata caranya sudah disampaikan juga, bisa melalui digital juga ya Pak ternyata. Lebih praktis, lebih Betul. modern lah ya. Jadi udah nggak pusing-pusing lagi, nggak ada alasan untuk tidak zakat ya, yang sudah wajib, yang sudah sudah memasuki ketentuan zakat gitu. Dan untuk umat muslim itu di zakat fitrah itu wajib. Bahkan dari bayi gitu. Ya, Betul. bayi yang baru lahir sudah wajib zakat fitrah. Oke, terima kasih untuk hari ini ya Bang Ari dan juga Pak Zainal, sudah banyak berbagi informasi juga kita mengenai zakat gitu kan ya. Kita tutup aja. Boleh. Saya Ari Dan saya Kiki dengan Bapak Zainal. Kita pamit undur diri. Jangan Belum. lupa untuk like, komen, dan Dan subscribe. dan juga di-share karena tentunya informasinya bermanfaat untuk banyak orang gitu. Ya. Oke, cukup sekian, kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Zakat ya.